Huo Yuhao membiarkan Nana mengamati semua orang di lobi yang datang untuk mendaftar. Dia menyadari tidak ada yang sulit tentang Mu Sui dan Wei Na. Akibatnya, dia mengirim surat yang datang dari Sekte Tang, bersama dengan alat jiwa tipe penyimpanan yang berisi meriam silang Dewa Zuge dan botol susu tertutup. Tidak peduli seberapa pintar Huo Yuhao, dia tidak mungkin memanipulasi waktu dengan baik sehingga kedua belah pihak akan bertemu. Bahkan mungkin bukan hal yang baik bagi mereka untuk bertemu. Itu sebabnya dia juga sangat tidak berdaya. Xiu Jiujiu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Huo Yuhao memandang kedua belah pihak. Dan perhatian semua orang tertuju padanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya akan membutuhkan semua orang untuk menderita di sini di kediaman saya yang sederhana untuk sementara waktu. Saya jelas dengan tujuan Anda. Mari kita lakukan dengan cara ini. Karena kedua belah pihak mewakili Star Luo Empire dan Heavenly Soul Empire ada di sini, kami akan melakukan diskusi terbuka. Kalian berdua adalah klien Sekte Tang, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk bersikap adil. Bagaimana menurut kalian berdua? Tunggu sebentar. Su Jiujiu tiba-tiba menyela Huo Yuhao. Pada waktu seperti itu, dia mengungkapkan karakternya yang kuat. Huo Yuhao, mari kita ikuti harga yang kita sepakati sebelumnya. Namun, kita harus mengambil prioritas. Aku juga tidak akan menawar denganmu, tapi jumlah uang ini terlalu besar. Jika kamu membutuhkannya, kita bisa membuatnya pertukaran dengan beberapa logam langka dengan total nilai yang sama. Mata Huo Yuhao menjadi cerah. Baginya, logam langka lebih baik daripada koin jiwa emas. Apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah kebohongan. Lebih dari 70% logam langka di benua itu telah diambil oleh Kekaisaran Sun Moon dan disimpan untuk kemungkinan digunakan dalam perang. Bahkan Balai Kebajikan Terkemuka harus meminta persetujuan dari keluarga kekaisaran dan militer jika mereka ingin menggunakan beberapa untuk penelitian. Jika Kekaisaran Bintang Luo dapat mengambil beberapa logam langka untuk ditukar dengan meriam, tidak diragukan lagi itu akan bagus untuk pengembangan Balai Perkakas Jiwa Sekte Tang di masa depan. Namun, Huo Yuhao tidak terburu-buru menyetujuinya saat ini. Setelah semua yang dia lalui, pola pikirnya telah sangat berubah. Dia lebih tenang dalam menghadapi berbagai hal. Prioritas? Saudari Jiujiu. Wei Na memanggil dengan lembut. Su Jiujiu memutar kepalanya untuk melihatnya dan menunjukkan ekspresi minta maaf. Dia berkata, Wei Na, aku tidak akan menyembunyikannya darimu karena kita semua ada di sini karena suatu alasan. Kita berada di bawah tekanan besar dari Kekaisaran Sun Moon. Ini menyangkut kelangsungan hidup Kekaisaran. Meskipun kita adalah saudara yang baik, adalah beberapa hal yang aku tidak bisa menyerah padamu. Wei Na mengangguk dengan lembut dan berkata, aku mengerti. Huo Yuhao, Kekaisaran Jiwa Surgawi bersedia meningkatkan tawaran kami sebesar 10%. Kami menginginkan prioritas, Huo Yuhao dalam keadaan linglung sesaat. Dia tidak berharap dia begitu tegas. Selain itu, harga beli Zuge Divine Crossbow Cannon dan sealet Milk Bottle tidaklah kecil. Dia benar-benar memulai peningkatan tawarannya. Ini bukan hanya tentang seberapa berani dia. Itu juga menandakan posisinya di kerajaan jiwa surgawi. Su Jiujiu juga tertegun sejenak. Setelah itu, dia tampak muram saat dia berkata, Wei Na, kamu sangat pandai menyembunyikan dirimu. Wei Na tersenyum dan tampil selembut sebelumnya, Saudari Jiujiu, kamu benar. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku bantu jika aku mewakili kerajaanku. Aku hanya berharap ini tidak mempengaruhi hubungan kita, Su Jiujiu menggertakkan giginya. Dalam hal kekayaan, Star Luo Empire tidak kalah dengan Heavenly Soul Empire. Namun, apakah kenaikan tawaran akan berhenti jika terus seperti ini? Setelah percobaan, dia bertekad untuk mendapatkan dua alat jiwa ini yang bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur militer Kekaisaran. Apa yang harus dia lakukan? Ini adalah pertanyaan yang muncul di kepala Su Jiujiu. HMPH. Mendengus dingin menyebabkan suhu di dalam ruangan turun. Aura yang kuat menyebar dari Star Cloud Douluoimen dan menekan orang-orang dari kerajaan jiwa surgawi. Mo Feiyun, yang berdiri di depan, tanpa sadar mundur dan melepaskan cincin jiwanya saat dia ditekan. Meskipun Mo Feiyun sudah menjadi Soul Douluo dengan 8 cincin, wajahnya masih berubah serius terhadap titlet Douluo. Putri Jiujiu juga terkejut.
Saat dia hendak menghentikan Star-Cloud Douluo, aura dingin menyebar dari tubuh Weina. Suhu di seluruh ruangan turun secara signifikan, dan aura agung melonjak. Ekspresi Star-Cloud Douluo berubah, dan dia dengan cepat memblokir Putri Jiu-Jiu. Ada satu orang lagi di samping Weina. Tubuh orang ini diselimuti oleh jubah biru tua, sehingga sulit untuk melihat seperti apa rupanya. Namun, mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Aura datang dari tubuhnya. Itu menelan aura yang dilepaskan oleh Star-Cloud Douluo. Seberapa kuat itu? Douluo yang transenden. Ekspresi Men Yi berubah suram. Bahkan dia tidak menyadari ketika orang ini telah memasuki ruangan. Ini menunjukkan bahwa ada celah dalam kultivasi mereka. Kesenjangan ini juga menandakan bahwa dia tidak bisa menantang orang ini. Hanya ada satu kemungkinan orang itu adalah Douluo transenden. Saat Weina mengangkat tangan kanannya, auranya ditarik kembali, dan dia menghela nafas. Kakak Jiu-Jiu, apakah kita harus melakukan ini? Kita seharusnya tidak menjadi lawan. Su Jiu-Jiu juga menghela nafas dan berkata, kami ceroboh. Saya minta maaf. Baiklah, saya akan mengikuti kenaikan gaji Anda. Kami juga akan menambahkan 10% dari tawaran kami, Nyonya. Tolong jangan lakukan ini. Huo Yuhao tiba-tiba bergerak. Kedua wanita itu menatapnya pada saat bersamaan. Mereka tidak tampak sangat ramah saat mereka memandangnya. Menambahkan 10% lagi ke tawaran mereka membuat harga alat jiwa menjadi lebih mahal. Kekaisaran manapun yang membeli alat jiwa akan mengalami penurunan kekayaan. Nyonya, tolong dengarkan aku. Huo Yuhao berkata. Aku tidak membutuhkan kalian berdua untuk menaikkan harga. Kata-kata Huo Yuhao melarutkan beberapa permusuhan antara kedua wanita itu. Sekte Tang membutuhkan uang dan sumber daya untuk tumbuh. Kami bukan bagian dari kerajaan manapun, tetapi kami tidak ingin nyawa hilang karena perang. Kami juga bagian dari benua. Dan kami memiliki musuh bersama. Saya harap penampilan kami dapat membantu kerajaan Bintang Luo, jiwa surgawi, dan Douling, dan tidak menyebabkan keretakan. Itu sebabnya kami tidak akan menaikkan harga alat jiwa untuk menambah beban kerajaan manapun. Itu karena kedua kerajaanmu adalah garis pertahanan pertama kami melawan Kekaisaran Sun Moon. Saya pikir ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Orang ini. Tatapan tidak ramah di mata Su Jiu-Jiu menghilang. Meskipun dia tidak senang dengan ini, dia menghargai penolakan Huo Yuhao atas kenaikan harga dan berusaha menyelesaikan konflik mereka. Setidaknya dia mengerti apa yang penting. Mu Sui mengerutkan alisnya, 10 set, bukankah itu terlalu sedikit? Mengapa Anda tidak menetapkan harga yang diminta, dan kami akan membeli cetak biru untuk 2 alat jiwa ini? Kami akan mencoba memenuhi harga yang Anda minta untuk 2 alat jiwa ini, dia sangat berani. Sepertinya Mu Sui juga tidak biasa. Huo Yuhao berpikir sejenak, tetapi kemudian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, ini melibatkan rahasia Sekte Tang. Kami pasti tidak bisa menjual teknik kami. 10 set adalah perkiraan konservatif. Dari apa yang saya tahu, masing-masing dari divisi rekayasa jiwa kerajaan Sun Moon dilengkapi dengan sekitar 100 meriam jarak jauh. Mereka berada di sekitar standar meriam jiwa kelas 4. Ada kurang dari 10 meriam yang standar kelas 6. Meskipun saya tidak begitu yakin, saya percaya tidak ada lebih dari 10 divisi seperti itu. Ini juga berarti bahwa hanya perlu 1 tahun bagi kerajaan Anda untuk membangun pertahanan yang cukup kuat mengingat tingkat pasokan kami saat ini. Su Jiu-Jiu mendengus dan berkata, bagaimana bisa begitu sederhana? Kekaisaran Sun Moon bukan hanya tentang beberapa divisi teknik jiwa itu, Huo Yuhao menjawab. Baiklah, saya benar-benar tidak yakin seberapa kuat mereka. Namun, bagaimana pendapat kalian berdua tentang proposisi saya? Ini adalah resolusi terbaik yang dapat saya temukan untuk saat ini. Su Jiu-Jiu menatap Weina, dan menemukan bahwa Weina sedang menatapnya. Setelah merenung sejenak, kedua putri menganggukkan kepala tanpa ragu. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Huo Yuhao juga mengungkapkan senyum di wajahnya. Tentu saja, dia jelas bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Kedua putri ini bukan orang biasa. Kalau begitu, mari kita menandatangani kontrak. Su Jiu-Jiu tahu persis untuk tidak menerima apa adanya. Tindakan Weina sebelumnya telah membuatnya waspada.
Mereka meluangkan waktu untuk membahas detail kontak sebelum selesai, yang memakan waktu sekitar 2 jam. Salah satu klausul terpenting adalah bahwa Star Luo dan Heavenly Soul Empires tidak dapat menghubungi Sekte Tang secara pribadi dan melanggar kontrak. Setiap kali salah satu pihak membeli alat jiwa dari Sekte Tang, mereka harus memberitahu pihak lain. Sekte Tang juga harus memprioritaskan kedua kerajaan setiap kali mereka menjual alat jiwa jenis baru. Jika Sekte Tang dapat menghasilkan meriam silang Dewa Zhuge dan botol susu tersegel dalam jumlah yang cukup, mereka harus memasok kedua kerajaan sebaik mungkin. Penguasa jiwa dan kontrol insinyur jiwa atas alat jiwa. Jika seseorang tidak bisa unggul di bidang ini, bagaimana dia bisa disebut elit? Meskipun ini merupakan keuntungan bagi Kekaisaran Sun Moon, setiap orang yang berakal harus mengakui bahwa itu benar. Kekaisaran Sun Moon tidak salah. Akhirnya, turnamen akan segera dimulai. Tidak peduli permainan apa yang dimainkan antara Kekaisaran Sun Moon dan berbagai pihak yang terlibat dalam turnamen, Kekaisaran memutuskan untuk mengadakan turnamen di dataran luas di pinggiran. Ini adalah hal yang baik untuk Kekaisaran. Mereka bisa menampung lebih banyak penonton dengan cara ini. Upacara pengundian diadakan pada malam turnamen. Su Sanxi adalah orang yang mewakili Sekte Tang untuk upacara pengundian. Ada total 167 tim yang bersaing. Tim beruntung yang menarik undian kosong tidak harus bersaing di babak pertama turnamen. Keberuntungan Su Sanxi tidak begitu baik, dan dengan demikian Sekte Tang masih harus bersaing di babak pertama. Kekaisaran memutuskan untuk memberikan tanah kosong ke Akademi Shrek, dan dengan demikian tim Wang QR berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Mereka diberikan 12 poin penuh. Tidak ada yang mengajukan keberatan atas perlakuan istimewa ini. Lagi pula, Akademi Shrek adalah akademi yang mapan di turnamen ini. Inilah yang pantas mereka terima. Pagi, saat sinar matahari pertama bersinar dari timur, jalan-jalan di Radiant City sudah disambut dengan pemandangan yang aneh. Prajurit yang mengenakan baju besi perak berdiri dalam dua baris paralel yang panjang. Mereka memanjang dari pintu Hotel Mingyu sampai ke tujuan yang tidak diketahui. Jalur yang mereka bentuk juga dibatasi dari akses publik, dan setiap orang diminta untuk menjauh 30 meter dari jalur ini. Radiant City dapat menampung lebih banyak orang daripada Star Luo City, jadi Kekaisaran telah mengaktifkan sebagian besar militernya untuk menjaga ketertiban. Pengaturan ini saja membutuhkan lebih dari 20.000 tentara. Ada aura yang sangat keras di udara jalanan. Semua orang dari Sekte Tang sudah bersiap di pagi hari. Bei dalam kondisi yang lebih baik, tapi dia masih belum bisa berjalan. Dia tidak memiliki terlalu banyak instruksi mengenai kompetisi hari ini. Namun, Huo Yuhao masih pergi ke kamarnya di pagi hari. Senior tertua, apakah kamu merasa lebih baik? Huo Yuhao bertanya pada Bei yang tampak pucat. Oh, aku jauh lebih baik. Dengan kecepatan penyembuhanku, seharusnya aku bisa bertanding dalam 10 hari. Bei tersenyum saat dia berbicara. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang anggun. Huo Yuhao berkata, kami akan bertanding. Senior tertua, apakah Anda memiliki instruksi untuk kami? Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang harus diinstruksikan? Aku percaya pada kalian semua. Pergilah. Kali ini, kita berjuang untuk kemuliaan Sekte Tang dan diri kita sendiri. Selagi kita masih muda, inilah waktunya bagi kita untuk bersinar. Aku menunggu kalian semua kembali dengan kemenangan, tentu saja. Huo Yuhao mengangguk dengan paksa. Dengan bantuan Wang Dong'er. Semua orang dari Sekte Tang merias wajah tipis. Ini tidak mengubah penampilan mereka terlalu banyak. Namun, ada sedikit perubahan pada fitur wajah setiap orang, bahkan jika diamati lebih dekat. Seiring dengan perkembangan mereka sendiri, sulit bagi orang lain untuk mengatakan bahwa mereka adalah 7 monster Shrek yang pernah menciptakan keajaiban di turnamen terakhir. Tentu saja, ini hanya akan bertahan sampai mereka menunjukkan kekuatan mereka di turnamen ini. Lagi pula, mereka tidak bisa menyembunyikan jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao masih menginginkan Ji Juan, Jing Xian, dan Nana tetap tinggal dan menjaga Bei. Namun, Bei tidak membiarkannya melakukannya. Tidak ada yang mau melewatkan acara yang luar biasa ini. Karena Ji Juan dan Jing Xian sudah lebih dari 20 tahun, mereka hanya bisa ikut sebagai guru. Semua orang dari Sekte Tang berganti menjadi jubah prajurit yang sama. Jubah prajurit mereka dirancang khusus.
Ada garis-garis sulaman perak pada jubah prajurit putih mereka, dan garis-garis ini akhirnya berkumpul di belakang, membentuk kata sekte Tang. Meski ada larangan 30 meter untuk umum, masih banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan tim yang bertanding saat mereka keluar dari hotel. Saat tim sekte Tang muncul, mereka langsung menimbulkan kegemparan besar. Lihat ini. Tim ini sangat aneh. Kenapa ada orang di kursi roda? Apa dia diperbolehkan bertanding di kursi roda, sekte Tang? Sepertinya sekte. Adakah yang pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Mereka sepertinya sekte kuno. Namun, ku dengar mereka sudah runtuh. Mereka bahkan mengirim tim dengan orang cacat. Haha, ini lucu. Bisakah orang cacat juga dianggap elit? Tak seorang pun dari sekte Tang peduli dengan keributan itu. Karena Huo Yuhao berani datang dengan kursi roda, dia tentu mengharapkan semua ini terjadi. Kemampuannya adalah cara terbaik dia bisa menutup mulut mereka. Huo Yuhao menutup matanya saat dia duduk di kursi roda. Namun, kekuatan spiritualnya mengikuti jalan dan meluas ke kejauhan. Dia merasakan kondisi semua tim yang datang untuk berkompetisi di turnamen ini, dan mengirimkan informasi ini ke rekan satu timnya. Huo Yuhao sudah terbiasa dengan kecacatannya. Dia juga menemukan bahwa ini bukanlah hal yang buruk baginya. Sementara kemampuannya dibatasi, menjadi cacat juga membuatnya lebih bergantung pada kekuatan spiritualnya. Selama periode waktu yang singkat ini, Huo Yuhao sudah mulai memahami banyak konsep yang membantunya mengembangkan mata setan ungu dan tingkat spiritual dari dunia nyata imaterialnya. Dia mulai menggunakan kemampuan tipe spiritualnya dengan lebih efisien. Ada lebih dari 2.000 orang dari 167 tim. Semuanya meninggalkan Radiant City. Tempat turnamen berada di pinggiran kota. Begitu mereka melewati gedung-gedung di kota, mereka bisa melihatnya dari jauh. Saat ini, daerah itu penuh sesak dengan orang, dengan lebih dari 30.000 tentara menjaga ketertiban. Penonton terbagi menjadi beberapa wilayah, dipisahkan dari kemegahan arena utama. Di sebelah utara, ada platform tinggi yang terlihat seperti bisa menampung 1.000 orang. Platform itu tingginya lebih dari 10 meter, dan lebarnya lebih dari 100 meter. Platform lebar bersinar dengan cahaya putih keperakan, dan tampaknya terbuat dari logam. Meskipun itu hanya sebuah platform, itu adalah platform yang sangat besar. Tidak ada jahitan atau kerusakan sama sekali. Hal yang aneh adalah sepertinya ada alur di sekitar peron. Ada penghalang transparan bernoda kuning redup yang naik ke langit keluar dari alur itu. Ujung penghalang tidak bisa dilihat. Seberapa tinggi kekuatan jiwa seseorang untuk mendukung penghalang ini? Selain itu, bisa dikatakan ini berbeda dari turnamen sebelumnya. Setidaknya, tidak ada yang bisa terlempar dari panggung dan berakhir sebagai pecundang dengan mudah. Seseorang harus benar-benar mengalahkan lawan mereka untuk menang. Di samping platform, ada layar jiwa besar yang membentang 100 meter dari pusat panggung turnamen. Layar jiwa ini dipegang di udara dengan perancah tinggi, dan setiap layar berukuran lebih dari 20 meter persegi. Hanya Sun Moon Empire yang memiliki teknik alat jiwa seperti itu. Ada lebih dari 100 layar yang dipasang di sekitar panggung turnamen. Area peristirahatan berada di sisi timur panggung, dan terbagi menjadi 2 wilayah. Wilayah yang lebih dekat ke panggung adalah pergola, dan dapat menampung hampir 20 tim. Selebihnya hanya kursi-kursi yang tidak dinaungi. Kursi-kursi ini berjejer di sisi pergola, sedikit di belakangnya. Dari bagaimana Kekaisaran Sun Moon menyelenggarakan turnamen ini, perhatian mereka terhadap detail mencerminkan keunggulan mereka. Area peristirahatan dengan pergola tidak diragukan lagi ditinggalkan untuk akademi dan sekte yang lebih bergengsi. Setelah mendaftar di titik pendaftaran dan memberikan detail administrasi untuk turnamen, tim sekte Tang dibawa ke suatu wilayah dengan semua bangku kayu. Itu bahkan di sudut bobrok. Semua orang dari sekte Tang terlihat sangat muram setelah mendapatkan perlakuan yang buruk. Xiao Xiao dan Jiang Nanan juga sangat marah. Ini terlalu banyak. Xiao Xiao mendesis marah. Hicaito menghiburnya dengan menepuk pundaknya dan tersenyum. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini tidak seberapa. Saya akan menggunakan kemampuan saya untuk memberitahu mereka bahwa mereka salah. Itu sudah cukup, bukan? Matahari sudah terbit pada saat ini. Saat sinar matahari menyinari semua orang dari timur, setiap pesaing tampak berlapis emas.
Ada terlalu banyak tim yang bersaing, dan butuh 1 jam penuh bagi setiap tim untuk menyesuaikan diri. Sorakan meriah dari masyarakat juga bisa terdengar di kejauhan. Huo Yuhao tiba-tiba tersentak, dan berbalik ke arah tertentu. Itu adalah tim yang sangat misterius. Zhang Peng memimpin mereka, dan ada sekelompok orang di belakangnya. Mereka semua mengenakan jubah prajurit hitam. Dan mengenakan penutup kepala dengan kerudung. Kerudung ini menyembunyikan penampilan mereka. Ada seorang wanita dengan sosok luar biasa di belakang Zhang Peng. Aura aneh datang darinya yang seolah-olah menarik semua cahaya ke arahnya. Ketika kekuatan spiritual Huo Yuhao mendekatinya, itu terdistorsi dan tidak bisa mencapainya. Secara alami, dia tidak bisa menggunakan deteksi spiritualnya padanya. Tangya mengikuti di belakang wanita ini. Meskipun Tangya mengenakan cadar, Huo Yuhao masih bisa mengatakan bahwa itu adalah dirinya. Gereja Roh Kudus? Huo Yuhao menyipitkan mata. Itu memang mereka. Gereja Roh Kudus ada di sini untuk bersaing. Guru Xiaoya, apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan Anda di turnamen? Siapa wanita di depannya? Kemampuannya sangat aneh. Namun, Huo Yuhao menemukan rasa distorsi yang samar-samar familiar untuk beberapa alasan. Zhang Peng menghentikan langkahnya tepat saat dia hendak melanjutkan menuju pergola. Dia berbalik dan menghadap Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan cepat menarik kembali kekuatan spiritualnya. Meskipun kultivasi spiritualnya hebat, kultivasi kekuatan jiwanya masih terbatas. Karena Zhang Peng adalah Douluo transenden, ada banyak cara dia bisa berurusan dengan Huo Yuhao. Zhang Peng mengamatinya dengan tatapan dingin sebelum dia memimpin orang-orang berbaju hitam menuju pergola. Huo Yuhao melihat beberapa wajah yang dikenalnya setelah ini. Ada tim Akademi Nasional Star Luo yang dipimpin oleh Putri Jiu Jiu, serta tim dengan Mu Sui dan Wei Na. Mereka tampaknya tidak berasal dari Akademi Kerajaan Jiwa Surgawi manapun. Dari seragam mereka, sepertinya mereka berasal dari sekte. Mo Feiyun adalah orang yang memimpin tim. Namun, Douluo Transenden yang muncul sehari sebelumnya tidak muncul. Terlepas dari beberapa tim ini, ada banyak wajah asing, terutama sekte-sekte yang keluar dari berbagai kerajaan lain di benua itu. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang mereka. Dia hanya bisa menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati dan memastikan kultivasi mereka. Lihat. Apa itu? Suara Jiang Nanan menarik perhatian Huo Yuhao. Sebuah kompi tentara khusus bergerak dengan cepat dari utara panggung utama. Para prajurit ini mengenakan jubah prajurit emas, tetapi mereka tidak dilengkapi dengan senjata apapun. Dengan penglihatan Huo Yuhao, dia bahkan bisa membaca ekspresi mereka dengan jelas. Penjaga berbaju emas ini semuanya berusia setidaknya 30 tahun. Mereka semua menahan ekspresi mereka, tapi pasti ada gelombang kekuatan jiwa yang datang dari mereka. Ada sekitar 500 dari mereka, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara saat mereka berjalan mendekat. Saat matahari menyinari mereka, mereka berkilauan dan hampir menyilaukan. Para prajurit ini dengan cepat bubar saat mereka mencapai kaki panggung utama. Mengelilingi seluruh panggung. Sekitar 50 dari mereka berdiri dalam posisi tanpa bergerak. Saat suara dentang logam terdengar, mereka mengacungkan meriam jiwa dan mengarahkan meriam keluar. Prajurit lainnya juga melepaskan berbagai jenis alat jiwa dan memasuki formasi yang aneh. Setidaknya 10 meriam berat menarik perhatian Huo Yuhao. Dia tahu bahwa mereka setidaknya adalah alat jiwa kelas 7. Hichaito memberitahu semua orang, divisi teknik jiwa Kekaisaran Sun Moon. Ini adalah salah satu kekuatan inti sebenarnya dari Kekaisaran Sun Moon. Oh, berapa banyak dari mereka, senior kedua? Huo Yuhao tiba-tiba teringat identitas dirinya dan Hichaito. Dia melihat ke arah Hichaito. Hichaito juga balas menatapnya. Dia tidak tampak sesederhana sebelumnya lagi. Matanya bersinar dengan pancaran cahaya. Hanya ada 1000 orang di divisi. Separuh dari mereka ada di sini sekarang. Mereka semua setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 5, dilengkapi dengan alat jiwa terbaik. Pemimpin mereka adalah insinyur jiwa kelas 9, dan hanya menerima perintah dari kaisar sendiri. Mereka adalah kartu truf dari semua kartu truf. Kepentingannya bagi keluarga kekaisaran hanya kalah dengan kuil kekaisaran, bukankah kaisar sakit parah? Apakah dia sudah sembuh? Huo Yuhao tertegun.
Pada titik ini, sekelompok orang tiba. Mereka dikawal oleh divisi rekayasa jiwa dengan kereta dan kuda ke panggung utama. Ada sebuah kereta kekaisaran kecil yang ditarik oleh 32 ekor kuda. Ada juga banyak penjaga dan pejabat yang mengenakan pakaian pengadilan mewah di belakang kereta ini. Kereta berhenti di depan panggung utama. Dua pelayan membuka tirai bersulam teratai perak, dan sebuah kursi roda didorong keluar. Ada seorang pemuda tampan di kursi roda. Itu dia. Huo Yuhao tertegun melihat bahwa bukan kaisar yang keluar dari kereta. Itu adalah putra mahkota, Su Tianran. Hanya kaisar yang bisa duduk di kereta seperti itu. Karena Su Tianran berani duduk di kereta ini. Semua orang tahu apa artinya. Setelah ini, Huo Yuhao memusatkan perhatiannya lagi. Dia melihat bahwa orang yang mendorong kursi roda itu adalah Juzi. Juzi masih secantik dulu, kulitnya bahkan lebih halus sekarang. Dibandingkan sebelumnya, matanya yang indah terlihat lebih bermartabat, dan dia sangat elegan, seperti seorang ratu. Ada satu orang berjalan di samping Juzi. Jing Hongchen. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9 yang sangat kuat yang memegang status terhormat di Kekaisaran Sun Moon. Salam Pangeran Bupati dan Bupati. Selain divisi rekayasa jiwa, semua pejabat yang hadir berlutut dan menyapa Su Tianran. Bupati? Sepertinya Kaisar Sun Moon Empire belum mati, Bupati? Juzi. Juzi, dia sebenarnya. Emosi yang tak terlukiskan memenuhi hati Huo Yuhao dan membuatnya sesak napas. Dia telah menikah dengannya dan menjadi istri sahnya? Juzi, kenapa kamu melakukan ini hanya untuk balas dendam? Tangan yang halus dan halus meraih bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao berbalik dan melihat mata biru jernih Wang Dong. Saya baik-baik saja. Huo Yuhao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Wang Dong tersenyum dan berkata, senang kamu baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, dia meraih tangan kanan Huo Yuhao. Kesedihan Huo Yuhao sedikit menghilang saat dia merasakan telapak tangan lembut Wang Dong. Mungkin itu bukan cinta antara dia dan Juzi, tapi mereka pasti lebih dari sekedar teman biasa. Dia pasti akan senang untuk Juzi jika dia bisa menemukan pasangan yang baik. Namun, apakah dia akan senang dengan seseorang seperti Su Tianran? Selanjutnya, Su Tianran adalah orang yang agresif. Begitu dia memerintah Kekaisaran Sun Moon, perang mungkin akan segera datang. Saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Juzi sebelumnya. Jika suatu hari mereka bertemu di medan perang, saat Huo Yuhao terlalu memikirkan banyak hal, Juzi telah mendorong Su Tianran ke lift jiwa. Jing Hongchen dan 4 tetua mengikutinya ke lift. Saat lift naik, semua orang bisa melihat Bupati. Sorakan mereka mulai terdengar. Putra mahkota ini ternyata mampu merebut hati rakyat. Petugas tidak bisa mengikutinya naik lift. Mereka menggunakan tangga ke salah satu sisi panggung utama untuk naik. Kedatangan Su Tianran juga berarti turnamen akan segera dimulai. Juzi mendorong Su Tianran ke tengah panggung utama. Dia tidak duduk, tetapi berdiri di sampingnya. Karena tidak duduk, para pejabat yang terengah-engah setelah menaiki tangga juga tidak berani duduk. Dan hanya bisa tetap berdiri. Su Tianran mengangguk pada Juzi, yang kemudian perlahan berjalan ke depan ke alat jiwa yang memperkuat suara. Suaranya yang bergerak segera terdengar ke semua orang. Kesunyian. Suara rendah terdengar, dan penindasan yang kuat memenuhi seluruh tempat. Setelah suara itu terdengar, semua orang merasa bahwa semua yang ada di depan mereka menjadi gelap. Bahkan napas mereka dipercepat. Setiap keributan menghilang setelah berbicara. Seluruh tempat turnamen menjadi sunyi seketika, ke titik di mana bahkan pin yang jatuh pun akan berbunyi. Kemampuan apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa melakukan penindasan yang begitu mengerikan? Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk meneror lebih dari 100.000 orang. Apakah ini benar-benar dapat dicapai oleh seorang master jiwa? Huo Yuhao merasa ngeri, dan dia berseru hampir seketika, naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluolong Xiayao.